Kitabul Musaqah utawi kitab mertelaaken akad siraman. Akad siraman itu akad kerja merawat. Nah, kerja merawat. Merawat apa itu namanya? Tanaman orang lain. Nah, kalau biasa nikah kon ngerawat kelapa. Ya sekon wijiki sembarang garangane nengko oleh biasanya tuh 31. Ya, termasuk merawat apa ya saya? Kopi. Kalau di Mekah ini musaqah ya kurma. Nah, anggur disuruh merawat, modalnya ya syukur nyirami, guntingi, nglakekno, sak penunggalane, nanti dapat bagi hasil entah 50%-an atau berapa persenan sesuai dengan syarat. Itu namanya musaqah. Pun paham nggih? Wa ya uta musaqah iku ayu amilah. Yen to ngerjakaken sapa malik insanan ing menungso. Ati sing dikon kerja niku menungso duduk kethek. Ati gak bisa kita mengerjakan kethek. Ajene menungsone ngasak kethek ya kepacut. Ayu amila insan ala sajarin ing atase wit dimenyerahkan pohon. Pohonku, pohon kelapaku kuserahkan padamu agar kau rawat dengan sebaik perawatan. Lihat tahata supaya napa niku jenenge tik ngetik niku ngrawat sapa si hamil ing atau sapa si insan ing sajar oleh ngrawat bisaki kelawan nyirami watar biatilan napa niku jenenge watar biatilan ngitik-ngitik niku ya merawat ala anama janji ngatasi temen setuhune perkara rozaqahu kang paring rezeki ing masapa Allah taala min samrin saking buah-buahan iku yakunono apa semah iku bainahuma ing dalam antarane wong loro nanti hasil dari panennya dibagi dua entah caranya 50%-an 75 4 aku 25 terserah pokoknya yang penting hasilnya nanti untuk dua orang antara pemilik dengan pekerja. Ya seperti inilah yang namanya aset bekerja niku ngoten. Wal aslu taiku kemasa biang dalam musaqah iku hadis. Rawakan nyeritakan sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. An Ibnu Umar apa ana utumase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amala. Ngerjakaken sapa kanjeng Nabi ala Hubairah. Ini terbukti hadis niku tanah Hubairah niku dikuasai oleh orang Islam. Karena orang Yahudi ditaklukkan orang Islam, tapi akhirnya yang menempati tanah itu tetap Yahudi. Hanya saja Yahudi menerima tanah miliknya Yahudi. Kalau punya orang Islam, tapi
Yahudi di sana membayar pajak, dan kemudian di dalam tanah-tanah itu orang Islam diserahkan Yahudi di dalam penggarapan, dia mendapatkan hasil. Makanya di dalam akad mukhabarah, akad musyakoh ini jelas gajinya majhul, kerjanya juga majhul. Karena namanya nyirami tarbiyah itu berapa lama, berapa banyak juga nggak jelas. Gajinya separuh atau 50% atau 25% itu berapa banyaknya sudah nggak jelas. Nah, hal ini tidak sejalan, tidak senyawa dengan akad ijaroh. Di mana akad ijaroh niku kerjanya harus jelas, opahnya harus jelas. Nah, tapi dengan adanya Kanjeng Nabi melegalkan ini, yaitu melegalkan akad mukhabarah kepada orang-orang Yahudi menggarap tanahnya orang Islam, berarti dalam musyakoh ini bisa dikembangkan sampai dalam masalah opoai. Nah, tapi di dalam masalah pendapat itu Syafi'i, pendapatnya Abu Hanifah no bisa. Jadi Abu Hanifah itu tetap tidak bisa untuk akad musyakoh di sini, tidak bisa. Perawatan di sini nggak bisa, akad mukhabarah barang niku nggak bisa cara Abu Hanifah. Sedangkan hadis yang ada di dalam Khubairah itu tidak bisa dijadikan justifikasi hukum dikarenakan masih berbau pajak. Nah, kalau pajak kan nggak apa-apa nih. Berbau pajak kenapa? Karena yang garap niku adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terus setoran nang Islam, berarti itu sama dengan penyetoran pajak gitu saja. Karena itu tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Tapi menurut Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim juga enggak memperbolehkan, tapi jadid dalam Qaul Qadim memperbolehkan walaupun jadid tidak boleh. Nah, Qaul Qadim itu didukung oleh Imam Nawawi secara manhaj memperbolehkan. Nah, ini akhirnya dikembangkan seperti di Indonesia, seperti merawat sapi, kambing, dan lain sebagainya. Makanya merawat sapi, kambing, dan seterusnya niku hukumnya tetap tidak akan pernah sinkron, selalu perbedaan di antara pendapat ulama antara nih orang bisnis dan orang yang kenceng karo hukum dengan cara tekstual. Nah, terus enek sing ngambil tengah, jalan tengah. Musyakoh itu boleh hanya di dalam kurma dan anggur, selain itu tidak boleh. Yang sehingga dikembangkan pada sapi itu tidak boleh, dikembangkan pada kelapa, barang itu juga gak boleh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tetap gak ada musyakoh. Anggur pun gak boleh, kurma pun gak boleh. Nah, sedangkan yang terjadi pada zaman Nabi itu bukan murni musyakoh tapi akad jizyah. Kenapa? Karena yang menggarap orang Yahudi yang mestinya harus bayar pajak kepada orang Islam. Iki jangan dikatakan loh itu berarti kejam. Enggak kejam. Malah justru dengan adanya bayar pajak ini menunjukkan toleransinya orang Islam. Sebab di situ membayar pajak tersebut adalah tanah yang memang daulahnya daulah Islamnya, ada wong Islam. Yang sehingga orang non Islam kalau masuk ya harus bayar paspor, harus bayar visa. Ini itu maksudnya. Jadi pajak ini sebagai paspor atau dan visa nih dulu. Nah, itu ada negara yang memang ada daulah Islam, tapi sekarang di dunia, seluruh dunia tidak ada daulah Islamnya. Yang ada daulah watoniyah, daulah qaumiyah. Ini ku daulah itu kekuasaan ku negara bangsa. Nah, negara bangsa ini ku kekuasaan
kependudukan. Ya niku demokrasi, jadi terserah kependudukan, bukan dilihat dari ras, suku dan adat istiadat, keturunan ndak, tapi berdasarkan penduduk. Karenanya ya tetap ada visa, ada paspor bagi yang selain penduduk. Untuk penduduk tidak memandang agama, tetap tidak bayar paspor, tidak bayaran, tapi pajak bangga. Nah, pajak bangunan, pajak kendaraan, pajak apa nih? Pajak bumi, pasak bumi ini sih rada dadi jamu. Wes. Amala laku bayra bisa terima kelawan separune setengah perkara ya rujukan hasil apa minasa ing sajarah. Mak tamrin au zarin. Min samrin saking buah au zarin utawa gaga. Kanjeng Nabi telah memperkerjakan orang Yahudi untuk menggarap tanahnya orang Muslimi yang ada di tanah Hubairah tadi, tapi tetap dengan penghasilan dibagi antara Yahudi dengan orang Islam. Ini berarti juga muamalah kemitraan dengan orang Yahudi itu adalah legal, gak apa-apa. Bahkan apa itu namanya, khodamnya Kanjeng Nabi niku sing tukang masahi Kanjeng Nabi niku wong Yahudi. Nah, ini kehidupannya kan dengan orang Yahudi, dengan itu mesra gitu loh. Yang kemudian ketika dia sakit, dia terus diajak masuk Islam itu. Nah itu khodimnya orang Yahudi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi ada di Masjid Madinah setelah asar, kedatangan tamu dari Nasrani Najran. Kemudian waktunya baptis pada waktu niku, akhirnya baptis menghadap ke timur, di mana sahabat-sahabat akan melarang Masjid Madinah kok digawe baptis. Kanjeng Nabi gak apa-apa, silakan, gak apa-apa, mempersilahkan dia baptis di Masjid Madinah, karena pancen agamane dhek ngono. Lha niki toleransine Kanjeng Nabi niku luar biasa. Dan dengan semacam itu tidak akan bisa merubah akhirnya orang Islam menjadi kafir, enggak. Lah saiki wong jenenge tendo sumbangane wong Kristen ya mesti ana tulisane gereja. Ngono ya di kelenteki ora oleh akhirnya dibocor kabeh. Ngalah. Wong polek ana tulisane gereja iku terus marakno kafir. Kan yo ora to. Sangat khawatiri banget to, dangkali banget to niku lho. Terus arca-arca niku ilangi kabeh. Padahal itu situs-situs yang bersejarah untuk mengingatkan kita, untuk bersejarah, tapi dibuangi kabeh. Khawatir lek kafir, khawatir lek anu lho ini. Lho zaman biyen juga oleh niku pancen dulu niku berhala, tapi sekarang ku ndak ada yang memberhalakan ngono. Sapa sing nyembah patung ora enek. Dulu ku gak oleh niku mergo pancen digawe sembahan. Jarene yung paku aqula anallahu musawirin wa yung paku yaumil qiyamah wa laisa binafihin. Wajib maruf binafkiruh walaisa binafihin. Lalu kita jabe kaya ngono wong Dewi Aisyah niku waktu disimbah Kanjeng Nabi sik golekan dolanan boneka cantik dari India. Lah sing elek niku kok Indonesia. Nah gitu. Ini boneka cantik dari India kan kayaknya kok dari
Padahal sing ngarang niku wong Indonesia niku. Ora pede blas. Lah ya sing ngarang iki sapa lho kaya boneka cantik dari India niku lah ya wis. Alah. Ulama Pancama jawab kalau dalam kasus apa itu namanya dalam kasus Dewi Aisyah niku mergo latihan gendong. Latihan gendong berarti nek hajat itu diperbolehkan. Kalau demikian hajat yang gendong karo hajat untuk mengabadikan sejarah mengajarkan sejarah kepada kita, lah itu lebih manfaat. Mergo lek wis ora enek situs-situs kaya ngene niku dianggap dongeng nanti ngene lho. Ngoten lho dianggap dongeng. Niku penting niku anune. Kok moro di wambrukno dianu kae. Jane terganggu apane ngono lho. Terus akhirnya didelok sing berhala iku sing ndi. Bon. Tasihu min jaizi tasarruf li nafsihi. Tasihu sapa musaka min jaizi tasarruf saking wong kang bebas tasarruf li nafsi kedua awak dhewe ne jaiz. Jaiz tasarruf niku beda kali tiyang ahli tabarruk. Jaiz tasarruf niku termasuk wali niku jaiz tasarruf tapi tidak ahli tabarruk. Ahli tabarruk itu orang yang boleh menasarufkan harta tanpa harus ada untung yang kembali kepadanya di dunia. Niku jenenge ahli tabarruk. Seperti sampean sedekah niku tabarruk. Karena sedekah itu menyerahkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada keuntungan yang kembali kepadanya di dalam urusan ya niku jenenge tabarruk. Lek tasarruf beda maneh. Lek ahli tasarruf niku orang yang bisa menasarufkan walaupun bukan hartanya sendiri. Berarti mesti lek ahli tasarruf niku belum mesti ahli tabarruk. Ahli tasarruf saja yang tidak ahli tabarruk berarti orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengembangkan harta seperti waliul amri termasuk waliul yaitam, walinya anak yatim niku ahli tasarruf bukan ahli tabarruk. Makanya hartanya anak yatim itu tidak boleh disedekahkan. Ngoten lho. Malah repot umatnya anak yatim. Wali sabiyin aja intasiku min jaizi tasarrufi wali sabiyin ahli nafsi wali sabiyin. Kanggo dhek dhewe utawa tek sabi. Lemrane wali sabi niku ahli tasarruf tapi tidak ahli tabarruk. Wa majnune nan waline wong kenthuk niku ahli tasarruf tidak ahli tabarruk. Adeke ahli tasarruf mergo apa bil wilayati kelawan jadi wali. Jadi wali, makanya ada wali yang diangkat. Waline sabi atau waline majnun. Wali-waline majnun ya tetep wali daripada tidak jadi wali, wali manten, wali mah ngono ya. Wali murito sik wali daripada gak wali. Wa mauriduha utawi nggon tumekani akad musaqah sasaran dari akad musaqah bil asli iku an-nakhlu. Hukum aslinya adalah kurma. Hadis asabik wal inabulan anggur. Di ana bi makna nakhli karena anggur itu maknane padha karo nakhlu dalam sisi ribawinya dan lain sebagainya. Tapi wajah wazahalan iki lho. Wajah wazalan melegalkan yang musaqah sapa al-qadim bisa ilal asjar ing dalam buah-buah pohon-pohon yang lain al-musmirati kang iso ngetokno buah. Menurut al-qadim di dalam akad musaqah itu tidak hanya terfokus kepada akad musaqah yang kurma dan anggur, tapi bisa dikembangkan akad musaqah di dalam pohon-pohon lain. Tapi ya gak semuanya pohon, ya pohon kelapa,
terus ya buah-buahan ya apukat, terus pisang dan lain sebagainya. Pohon apa itu namanya seperti sono, sengon barang yo ora ene asile gak gelem. Sing aku malike sing gak gelem. Karena hasilnya dodol sengone, padahal sing dimaksudkan hasil itu yang penghasilan yang keluar dari ya yang dikeluarkan yang penghasil yang dari itu. Jadi kalau kurma itu bukan hasil penjualan pohonnya tapi hasil buah. Lek sengon kan buahe apa lek mau ni sik nek buahe ngono kena gawe tombo gudik. Contohnya katin kayak buah luh tapi luh Arab. Watufah apel niku kena akad musakot dengan apel. Wal mismis kacang mismis. Kacang Arab begini, kacang mismis ini kini ora enak mismisnya. Bil hajat, kenapa? Karena hajat. Wal jadid, tapi utawi kaul jadid iku al mampu, larangan keras. Akad musakoh dengan pohon-pohon yang berbuah selain kurma dan anggur, karena legalitas akad musakoh di dalam kurma dan anggur ini merupakan ta'abudi. Ta'abudi urusan dogmatif yang tidak bisa dikembangkan, tidak logis, tidak bisa dikembangkan yang lain. Itu menurut pandangannya ulama Syafi'i. Lah bedane apa? Wal farqu tawi kang bedaaken iku anha temen setune. Iku anha temen setune niku lho musakoh iku tanmu. Niku lho. Niki lho anha temen setune asjar al musmirah sakliyane nakhlulan inab. Ikut yatanmu bisa mundak apa si asjar lan apa si asjar min gaya ta'ahudin. Mergane lek kaya apel, mismis dan pisang seterusnya tanpa dirawat pun bisa bisa ngetokno hasil. Tapi lek kurma enggak iso, kudu dirabekno barang. Enggak dirabekno ora iso. Gak iso rabi dhewe. Bikilapi nakhli wal inabi kelan bedani kurma lan anggur. Walal man ilan ngatasi kau nyegalau kanat apa akad musako iku baina nakhli wal inab fama makau tay perkara pasaka maka akad musako sapa ngalaya ngatasi nakhlulan inab ma'ahu sertane nakhlulan inab tabaan karena ngene alaya ngatasi niku lho asjar ma'ahu sertane nakhlulan inab tabaan karena manut. Ya fafiyah maka ikut tetap ing dalam laukanat bena nakhli wajhani utawi wajah loro. Kalau sudah tidak diperbolehkan tapi dia akad musakoh dengan kurma dan anggur lalu sekaligus diikut sertakan selain akad anggur gini itu termasuk buah-buahan yang ada di sekitarnya. Ini boleh enggak? Kalau menurut pendapat yang memperboleh, yang melegalkan tadi kan nggak ada masalah. Bagi pendapat yang mengatakan tidak legal, ini ada pendapat yang mengatakan boleh karena tabaan, bukan maksudan. Seperti menjual asu dicancang di meja, ora dodol asu tapi dodol meja. Niku ora apa-apa, ngono niku tabaan. Ya fikih ngono iku.
Lah iya, nyokong jadung ya pene katut. Ora jikat. Kala pirauda saku mau ta iso kaiwajani ku aljawas. Kalau tabaan itu boleh. Zakarau fi akhiri babi musyaroah. Wa sajar utawi kang aran sajar apa to pohon itu. Ana sajar, ana jeruk. Wa sajar iku malaku iku barang lau kang tetep kedhe masakun utawi wit pamalan wa mala yusmiru minhu iku kasonwir. Nah, sing jarane sajar niku barang-barang sing punya wit niku jenenge sajar. Masuk ringin niku sajar karena duwe wit. Wa ma utawi pamalan ora wa ma utawi buah la yusmiru kang ora buah wa ma utawi pohon la yusmiru kang ora ngetokaken buah mingus apa min gumah kasanwir kaya dene buah sawir iku rata juju apa musaka ing atase mah pohon-pohon yang tidak berbuah tidak bisa akad musaka padanya termasuk sengon wala ana kiri sajar lan ora liyane sajar albete kaya dene semangka itu juga enggak boleh akad musaka kos bisukar lan tebu kos ben niku pring sukar niku madu pring sing ngetokno madu itu namanya kos bisukar wa sa'atu pandakuna utara bahasa jaru al-musaka al-musaka alaiha iku muradabatun dan atas minako alaihi wala ala akhiri sajar kalbete juga tidak boleh akad musaka terhadap buahan yang tidak punya sajar, tidak punya wit. Ngene iku kaya dene semangka, wakas bisukar lan tebu. Wis sithik. Wa isyarat lan takuna sajar al musaka alaih iku mar'iyatan. Syarate pohon yang bisa akati musaka harus jelas, bisa dilihat. Berarti bukan siluman ora iso. Muayanatan terus jelas. Ini tanah ini. Wala tajuzu maka rasa apa musaka la hadil basata ini ngatas rasijine iki kebon loro bainal mar'aini dalam antarane al mar'aini kang tingali karone min gari takyin. Kalau di situ ada dua kebon kemudian dijelaskan akad musaka salah satunya ini aja. Tapi enggak ditentukan, enggak sah kayak ngoten. Mergo enggak jelas. Wallahu a'lam bishawab al khata'.